Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil small riset tentang analisis praktik sosial pedagang pakaian di Pasar Senggol Jombang dengan perspektif teori Pierre Bourdieu praktik sosial. Permasalahan: Pasar Senggol merupakan tempat yang memperjualbelikan barang hanya berupa pakaian saja secara berderet. Dengan adanya jenis barang yang sama dalam satu tempat menyebabkan para pedagang melakukan persaingan dalam berdagang untuk mendapatkan tujuan yang akan dicapai, yaitu pendapatan. Mereka menggunakan berbagai modal yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut menyebabkan pedagang yang tidak memiliki modal akan kalah dan pedagang yang memiliki modal akan menang. Permasalahan tersebut merupakan bentuk dari praktik perdagangan yang dapat dianalisis menggunakan perspektif teori dari Pierre Bourdieu mengenai praktik sosial. Konsep dasar teori Pierre Bourdieu yaitu habitus dikali modal plus rana sama dengan praktik sosial. Habitus merupakan struktur mental kognitif yang maksudnya setiap orang akan berhubungan dengan dunia sosial. Habitus berkaitan erat dengan field dikarenakan dalam praktiknya agen merupakan habitus yang dibentuk oleh field yang menyebabkan habitus dipahami sebagai aksi budaya. Habitus bukan merupakan kebiasaan individu, melainkan kebiasaan kolektif yang dilakukan oleh dua kubu, yaitu kubu kaya dan kubu miskin. Berdasarkan hasil small riset, habitus yang terbentuk di Pasar Senggol Jombang yaitu di dalam Pasar Senggol Jombang, pedagang pakaian berasal dari dua latar belakang kondisi perekonomian yang berbeda, yaitu pedagang yang termasuk kategori memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas dan pedagang yang termasuk dalam kategori memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut menimbulkan kebiasaan yang terpola. Habitus yang dibentuk oleh pedagang di pasar yaitu persaingan dagang yang mengandalkan modal simbolik untuk mencapai kekuasaan. Berikut ini habitus yang dibentuk oleh pedagang pada tingkat ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Yang pertama yaitu modal ekonomi. Modal ekonomi merupakan modal yang berkaitan dengan materi atau harga benda. Pedagang yang memiliki modal ekonomi ke atas atau kuat kerap mengembangkan usahanya dengan membeli lapak untuk digunakan sendiri dan untuk disewakan pada pedagang yang tidak memiliki lapak. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pedagang lainnya yang tidak memiliki lapak untuk berjualan dan menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, modal ekonomi yang dimiliki juga digunakan oleh pedagang tersebut untuk menyediakan barang yang diperjualkan kepada pembeli dengan pakaian model terbaru dan beraneka ragam dengan tujuan agar pembeli yang berkunjung tertarik untuk membeli. Sedangkan para pedagang yang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung kurang mampu mengeluarkan modal ekonomi seperti pedagang yang berada dalam tingkat ekonomi menengah ke atas. Pedagang tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung menggunakan modal ekonomi untuk membayar sewa lapak kepada pedagang yang menyewakan lapaknya. Selain itu, modal ekonomi digunakan untuk menyediakan stok pakaian dengan jumlah dan variasi yang hanya terbatas, tidak seperti pedagang pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan norma, jaringan, kepercayaan, dan resiprositas. Norma berkaitan dengan retribusi. Pedagang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas hanya membayar iuran pada tempat yang digunakan untuk berdagang. Sedangkan lapak yang disewakan, pembayaran iuran ditanggung oleh penyewa. Pada jaringan sosial, pedagang memiliki hubungan yang luas dengan para pembeli dikarenakan pedagang sering membelikan potongan harga. Pada kepercayaan, pedagang percaya bahwa rezeki ada yang mengatur sehingga mereka berani untuk berdagang pakaian, dan pedagang pakaian juga percaya bahwa banyak pembeli yang setia dikarenakan pedagang tersebut melayani pembeli dengan baik. Sehingga resiprositas yang didapatkan yaitu pedagang memiliki banyak pembeli.
Sedangkan modal sosial pada pedagang yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah yaitu: pertama, modal sosial norma. Pedagang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah membayarkan iuran kepada pihak pasar dan iuran pada pihak yang menyewakan lapak. Kedua, pada jaringan sosial pedagang memiliki hubungan yang tidak seluas pada pedagang tingkat ekonomi menengah ke atas, dikarenakan para pembeli cenderung membeli barang yang memberikan potongan harga, sedangkan pedagang kelas menengah bawah jarang memberikan potongan harga. Ketiga, dalam kepercayaan, para pedagang percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan terdapat beberapa pembeli yang setia, sehingga mereka tetap berjualan pakaian meskipun tidak memberikan potongan harga. Resiprositas yang didapatkan yaitu penjualan pedagang di tingkat ekonomi ke bawah tidak sebanyak pada pedagang tingkat ekonomi menengah ke atas. Yang ketiga yaitu modal budaya. Modal budaya menurut Bourdieu merupakan modal yang diperoleh seseorang dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi sejak kecil. Modal budaya dapat diperoleh melalui ajaran dari orang tua atau keluarga dan pendidikan formal. Modal budaya yang dimiliki oleh pedagang pada tingkat ekonomi ke atas berupa pengetahuan berdagang. Pedagang dari tingkat menengah ke atas rata-rata berasal dari keluarga pedagang sehingga memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi berdagang. Selain itu, sebagian besar pedagang dari tingkat ekonomi menengah ke atas hanya melanjutkan usaha yang dibangun sejak dahulu, sehingga tidak heran apabila usahanya memiliki jaringan sosial yang luas dan kepercayaan dari banyak pelanggan. Sedangkan modal budaya yang dimiliki oleh pedagang pada tingkat ekonomi menengah ke bawah yaitu berupa pengetahuan yang diperoleh pada pendidikan di SMP maupun SMA. Mereka tidak memiliki modal budaya dari keluarga dikarenakan mereka berdagang atas dasar kemampuan yang dimiliki dan untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, terdapat pedagang dari tingkat ekonomi menengah ke bawah yang memilih untuk berjualan dikarenakan mengalami PHK pada tempat kerja awal, sehingga modal budaya yang dimiliki tidak seperti modal yang dimiliki oleh pedagang pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Medan atau arena. Dalam konsep pemikiran Bourdieu, field adalah medan dari arena atau ranah di mana para aktor sosial saling bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber daya material atau kekuatan atau power simbolis. Jika dikaitkan dengan kasus yang diambil, keberhasilan berdagang merupakan habitus yang dibentuk oleh field atau arena. Pasar senggol merupakan arena yang membentuk habitus. Dalam proses perdagangan, habitus dibangun menggunakan modal yang dimiliki. Akibatnya mereka menggunakan modal ekonomi, modal budaya, atau modal sosial untuk mendapatkan kekuasaan. Modal yang dimiliki oleh setiap pedagang berbeda dikarenakan karakteristik tiap pedagang juga berbeda. Apabila dalam praktik perdagangan agen memiliki modal simbolik yang kuat, maka pedagang tersebut mampu menguasai suatu medan atau arena untuk mampu menghadapi persaingan perdagangan di pasar senggol Jombang, sehingga hal tersebut pedagang akan mendapatkan kekuasaan dalam bentuk sumber daya material maupun simbolik. Hal tersebut ditunjukkan dengan pedagang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas mampu menguasai lapak pada arena sehingga mendapatkan keuntungan dari pedagang yang tidak memiliki modal. Sedangkan pedagang pada tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak dapat menguasai arena dikarenakan tidak memiliki modal ekonomi yang kuat, sehingga posisi pedagang dari tingkat ekonomi menengah ke bawah terpinggirkan. Selain itu, dalam modal sosial dan modal simbolik, pedagang pada tingkat menengah atas dan tingkat menengah bawah juga berbeda atau tidak setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pedagang pada tingkat ekonomi menengah ke atas menduduki posisi di atas. Kesimpulan, praktik sosial pedagang pakaian di pasar senggol Jombang menunjukkan bahwa terdapat habitus yang berbeda antara pedagang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dan pedagang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Habitus ditunjukkan dengan kebiasaan kolektif atau pola dari dua kubu tersebut.
Kebiasaan tersebut didasarkan atas modal simbolik yang dimiliki berupa modal ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam praktik perdagangan, pedagang yang berasal dari tingkat ekonomi menengah ke atas lebih menguasai modal-modal tersebut sehingga mendapatkan kekuasaan simbolik dari arena, yaitu pasar yang ditunjukkan dengan usaha yang besar dan banyak pembeli. Dan keberadaan pedagang pakaian dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu menguasai arena atau pasar.